Shalom saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam program ini. Hari ini saya membahas firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Dikatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ini yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita, ya. Puji Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya kita bisa dengan berani untuk meminta, berani untuk datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Dengan sangat yakin kita boleh berdoa seperti apa yang kita mau kepada Tuhan. Kita bisa menerimanya dari Tuhan, karena Tuhan, dikatakan ayat firman Tuhan ini, tidak lagi mengingat akan dosa-dosa kita. Jadi beranilah kita percaya kepada firman-Nya, bahwa firman-Nya berkata ya dan amin, dan Dia tidak ingat lagi akan dosa-dosa kita. Saudara-saudara, banyak orang berdoa dan kemudian dia merasa tidak berani teruskan doanya karena dia merasa dia masih berdosa. Mungkin Tuhan tidak mendengar doanya nanti. Ya saudara, ini kemarin sudah kita katakan juga, ini salah sikap ini, karena Tuhan tidak melihat lagi kita sebagai orang berdosa. Dan hari ini ada satu ayat lagi yang lebih tegas mengatakan bahwa Dia tidak mengingat dosa kita lagi. Jadi Tuhan sudah mengampuni kita dan Dia tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Ini adalah anugerah Tuhan buat kita. Yang selalu masih membuat kita ingat dosa itu adalah iblis. Iblis akan mencoba memakai segala hal untuk mengingat Anda akan dosa Anda, sehingga Anda tidak ada keberanian datang minta kepada Tuhan, tidak ada iman kepada Tuhan bahwa Tuhan masih mau Anda atau sayang kepada kita, dan berani datang minta doa sama Dia. Ya, iblis memakai itu untuk menghalangi Anda menerima yang terbaik dari Tuhan. Tapi jangan kita dikalahkan. Hari ini firman Tuhan katakan, ya, firman Tuhan tidak pernah bersalah dan Dia tidak pernah berbohong. Kita harus percaya firman Tuhan bahwa Dia katakan Dia sudah mengampuni kita. Haleluya. Jadi orang atau diri kita sendiri seringkali yang masih mengingatkan kita akan kesalahan kita, yang membuat kita rasa bersalah dan kita merasa tidak berani datang kepada Tuhan, membuat kita tidak melangkah maju di dalam hidup kita. Nah, itu hal-hal yang seperti itu harus kita patahkan, karena Tuhan berkata Ia tidak mengingat dosa-dosa mereka. Yaitu siapa? Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan anugerah, dosa-dosa mereka itu sudah diampuni. Ini adalah belas kasihan Tuhan kepada kita, supaya kita yang berdosa pun boleh diterima kembali dengan baik oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan menerima kita, Tuhan mengatakan seperti itu, kita harus menerimanya, ya. Kita harus percaya firman Tuhan. Tuhan sudah katakan oke, kita harus berkata oke juga. Jadi dengan demikian, saudara, datanglah kepada Tuhan dengan keberanian, percaya bahwa Dia akan menolong kita. Saya teringat juga Martin Luther yang terkenal, ya, bapak gereja juga reformator, ya, di mana dia juga seperti itu. Dia bergumul dalam hidupnya, ada iblis datang selalu ngomong sama dia, dia masih bersalah, dia belum cukup kudus, belum cukup suci, ya. Itu waktu dia masih belum mengerti, belum begitu mengerti bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tapi kemudian dia mengerti, dia bertindak tegas kepada setan. Dia berkata, setan, engkau diam, ya, darah Yesus sudah menyucikan saya. Jadi saudara-saudara, itu yang harus kita lakukan ketika begitu banyak bisikan-bisikan di dalam hidup kita yang mengatakan bahwa kita masih belum layak, belum kudus, belum suci di hadapan Tuhan. Kita harus seperti Martin Luther, bahwa darah Yesus telah menyucikan kita. Pujilah nama Tuhan. Biar Tuhan menolong kita supaya kita melihat, mengetahui firman Tuhan yang berkata bahwa Dia tidak mengingat dosa dan kesalahan kita lagi. Kalau Dia tidak mengingat, kenapa kita harus ingat? Ya kan? Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita supaya kita boleh berani datang ke hadapan Allah, meminta, berani percaya Dia, berani menaruh percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan menolong kita. Pujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.